Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan Anda semua, dengan harapan semuanya sehat walafiat, kemudian rezeki juga dimudahkan, dan senantiasa dalam perjalanan hidup ke depan senantiasa atau selalu dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini yang hendak kita pasangkan adalah untuk Ahad Legi dengan Sabtu Wage, dimana selalu saya ulang bahwa ada 5 periode, setiap periode 8 tahun toleransinya, namun 8 tahun ini bisa menjadi lebih singkat dan memanjang tergantung Anda mensikapi. Mudah-mudahan kalau yang berat menjadi lebih cepat, kalau yang bagus menjadi lebih memanjang. Yang penting tentu saja hitungan seperti ini tidak membuat Anda menjadi pesimis atau menjadi risau, justru mempersiapkan diri bagaimana untuk menghadapi mungkin kalau ada masalah-masalah yang rumit di perjalanan ke depannya. Jadi Ahad Legi dengan Sabtu Pahing, Ahad 5 Legi 5 bertemu dengan Sabtu 9 Wage 4 yang tertera, dan pada periode yang pertama atau 8 tahun yang pertama adalah nilai gosip, di mana gosip ini mudah menjadi bahan pergunjingan. Bahan pergunjingan ini terserah kepada Anda memperkirakan, mungkin di lingkungan, di keluarga, di rekan-rekan kerja, tapi yang penting adalah nilai gosip ini, rezeki atau ekonomi tetap berjalan dengan baik. Jadi kalau nilai 3 yang pertama ini meskipun ada gunjingan, ada gosip, tapi ekonomi tetap berjalan dengan baik, apalagi masuk pada periode yang kedua yaitu nilai lungguh yang notabene memang ada kenyamanan, kemudahan di sini, ada kebangkitan ekonomi, tapi persiapanlah dengan baik, jaga dengan baik, investasi Anda kuatkan, karena masuk pada periode yang ketiga adalah nilai pegat, di mana pegat ini yang realistis biasanya adalah rezeki. Sampai kemanapun Anda cari, sepertinya kesulitan untuk mendapatkan rezeki. Kemudian setelah Anda pertahankan dengan baik kesederhanaan ini supaya tidak meloloskan banyak usaha Anda, masuk kembali kepada nilai lungguh. Jadi berulang kembali seperti periode yang kedua, terus masuk pada periode yang kelima yaitu nilai padu, yang notabene padu tapi kelancaran sisi usaha tetap berjalan dengan baik. Jadi kalau saya ulang dari pertama, pertemuan Ahad Legi dengan Sabtu Pahing adalah nilai gosip yang notabene ekonomi tetap berjalan dengan baik. Kemudian masuk pada periode yang kedua nilai lungguh yang notabene di situ ada kebangkitan. Meskipun ada kejatuhan di posisi yang ketiga yang notabene pegat, memang biasanya rezeki itu sulit kemanapun Anda cari, biasanya tidak bisa didapatkan, justru kesehatan sedikit terganggu, tapi dihemat segala macam usaha agar tidak kehilangan banyak modal. Tunggu sampai bangkitnya kembali pada posisi yang keempat adalah nilai lungguh kembali. Di sini ada kebangkitan ekonomi. Kemudian meskipun masuk kepada periode yang kelima itu padu, tapi ekonomi tetap bisa dipacu dengan kencang. Jadi secara keseluruhan harusnya kalau kita sampaikan di sini, terlepas daripada keterhentian pada pertengahan atau periode yang ketiga tadi, tapi dari awal yang cukup baik hingga periode yang kedua, kembali periode keempat dan kelima, mudah-mudahan ekonomi Ahad Legi dan Sabtu Wage ini adalah merupakan ekonomi yang cukup kuat. Saya kira penyampaian saya ini sebagai satu motivasi bagaimana
Anda menghadapi hal yang sulit, tapi dikala kemudian ada kemudahan, Anda berusaha dengan sekuat mungkin akan mendapatkan ekonomi yang bagus. Terima kasih atas penyimaannya, dan saya harap Anda subscribe, karena akan saya lanjutkan dengan pertemuan yang berikut, yaitu Ahad Legi dengan Minggu Kliwon atau Ahad Kliwon, di mana Ahad Legi 10, kemudian Minggu 5, Kliwon 8. Nilai yang muncul pertama adalah nilai gusip, yaitu nilai sama dengan yang pertemuan hari tadi. Saya ulang lagi bahwa gosip ini meskipun menjadi hal-hal yang mudah dibicarakan, tapi ekonomi Anda tetap berjalan dengan baik, apalagi bangkit pada posisi pada periode yang kedua itu pun tetap ada kebangkitan, karena memang yang tertera adalah lungguh, di mana ada kenyamanan dalam usaha tetap Anda dilancarkan, dan justru ada kajen di sini, ada respect. Dan kemudian masuk pada periode yang ketiga, terlepas daripada ini nilainya adalah batu, tapi ekonomi tetap bisa bergerak dengan baik, dengan laju atau dengan kuat. Maka persiapkan dari awal hingga periode yang ketiga ini untuk menghadapi periode yang keempat, yang notabene di sini jelas-jelas pegat. Pegat itu memang rezeki yang dicari sulit, tapi sebaliknya berapapun Anda keluarkan modal, justru ada kejatuhan di sini. Maka sebagai suatu cara penghati-hati adalah membaca petung itu seperti yang saya jelaskan di sini, bahwa ketika memasuki periode inilah Anda harus berhemat, berhati-hati. Yang penting kehidupan ini berjalan meskipun dengan stagnan, agar tidak lebih banyak menjadi kehilangan modal Anda. Tunggu sampai masuk pada periode yang ke-5, yaitu nilai lungguh terulang kembali, di mana nyaman, aman, tenang, dan kebangkitan ekonomi pun mudah didapatkan. Jadi kalau saya ulang dari awal, Ahad Legi dengan Minggu Kliwon ini adalah pertama gosip, yang notabene rezeki tetap berjalan. Masuk pada periode yang kedua adalah nilai lungguh yang Anda jalani sekarang ini adalah kemudahan-kemudahan. Masuk kepada nilai padu di periode yang ketiga ini pun masih tetap ada kebangkitan ekonomi, kelancaran pada usaha Anda. Tapi terhenti pada periode yang kelima, maksud saya periode keempat, agar Anda berhati-hati supaya tidak ada kejatuhan di sini. Tunggu sampai bangkit kembali pada periode yang ke-5, yaitu nilai lungguh kembali, di mana di sini ada kemudahan yang terulang. Maka boleh dikatakan secara keseluruhan Ahad Legi dengan Minggu Kliwon ini harusnya punya ekonomi yang cukup, bahkan sangat kuat, meskipun memang ada keterhentian di posisi yang keempat. Saya kira penjelasan saya cukup jelas. Kalau ada kekurangan pun saya minta maaf. Sebagai satu motivasi agar Anda tentu saja tidak resah kalaupun ada nilai yang cukup berat di periode yang keempat. Yang saya sebutkan tadi secara keseluruhan harusnya adalah ekonomi yang kuat pada keluarga Anda. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup bisa Anda terima dengan jelas. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf, sekaligus setiap uraian selalu dalam ujungnya saya bermohon semoga saja kalau ada kesalahan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.